Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara dimanapun berada, selamat pagi. Kita bersyukur buat setiap pagi ini. Kita bersyukur karena Tuhan memberi kepada kita kesempatan. Biarlah kita boleh sungguh menggunakan kesempatan ini untuk meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Tanpa anugerahnya, saya dan saudara tidak pernah bisa menikmati hari ini. Mari kita boleh sungguh datang kepada Dia. Tuhan, kami agungkan Engkau.
kami tinggikan nama-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Katakan lagi semua di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau yang Maha Mulia, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sungguh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan, kami mengagungkan Tuhan. Kami rindu Tuhan memuliakan Engkau, kami meninggikan nama-Mu. Engkau Allah yang layak ditinggikan, Kau Allah yang layak diagungkan. Segala hormat, segala pujian, segala keagungan, segala kebesaran Tuhan hanya bagi Engkau saja. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu. Kau ku sembah, amin Tuhan. Kau ku sembah,
sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk pagi ini buat setiap anugerah-Mu. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Oleh karena hanya anugerah-Mu kami boleh sungguh menjalani kehidupan kami. Karena anugerah-Mu Tuhan boleh memberi kepada kami kesempatan. Tuhan, Engkau Allah yang maha tinggi. Engkau layak diagungkan. Engkau layak ditinggikan. Tuhan, Engkau Allah yang maha besar, maha agung. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti-Mu ya Bapa. Kami mengagungkan Engkau. Kiranya Tuhan boleh berkenan akan setiap pujian penyembahan kami yang sangat sederhana ini. Dengan pujian penyembahan ini lahir dari hati kami setiap pribadi yang tergabung dalam persekutuan doa pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Sebentar kami akan membaca firman, Tuhan buat kami mengerti, buat setiap kebenaran firman. Dan Tuhan tolong kami untuk kami bisa belajar taat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Kolose. Kolose pasal yang pertama, kita akan membaca ayat yang ke-9 sampai dengan 11. Kolose pertama ayat 9 sampai dengan 11. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat yang ke-10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Saudara, fokus kita hari ini ayat yang ke-10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara, ketika kita berbicara tentang bekerja, saudara, bekerja sebenarnya berarti juga menggenapi sesuatu. Ketika saya dan saudara tidak mau bekerja, maka semua itu termasuk dengan kasih karunia, dengan potensi yang kita miliki, semua tinggal potensi. Tetapi tidak pernah menjadi satu kenyataan. Masih potensi saja, belum menjadi kenyataan. Sudah perhatikan di sini, ayat ini menekankan, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Saudara, sekali lagi, ketika kita tidak mau bekerja, kita tidak akan pernah menghasilkan apapun. Ketika kita hanya, saudara-saudara, memimpikan sesuatu tanpa bekerja, itu impian, hanya impian saja. Saudara, khayalan merupakan impian tanpa bekerja. Jadi kalau sudah mimpi, nggak mau kerja, itu menghayal namanya. Dan Tuhan tentu tidak menghendaki itu dalam hidup kita. Dan saudara tentu bukan ingin menjadi penghayal, kan? Saudara, yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita mencapai, mengerjakan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kalau saudara kita belajar dari kisah ketika Allah memanggil Abraham yang berada di puncak gunung. Dia katakan, Allah memberitahu Abraham bahwa dia akan memberikan segala sejauh mata memandang ke utara, selatan, timur, dan barat. Sejauh dia pergi. Ada banyak lagi contoh-contoh yang diberikan kepada kita.
Ketika Abraham diberikan tanah, itu bukan tanah kosong. Ada orang yang penghuninya. Harus berperang untuk mendapatkannya. Sama dengan kita kalau belajar tentang kisah Yosua. Bukankah tanah Kanaan itu tanah yang dijanjikan? Tetapi kenapa ada orangnya dan harus berperang? Itu memperlihatkan bahwa berkat-berkat yang Tuhan berikan pun Tuhan tidak taruh di depan mata saudara. Tuhan tidak letakkan di mulut saudara. Kalau Tuhan ngasih makanan, saudara perlu mencapainya, mencarinya, mengambilnya. Maka saya beberapa kali jelaskan bahwa bekerja itu bukan mencari sebenarnya. Bekerja itu berarti menerima. Menerima itu bukan pasif. Menerima itu mengupayakan. Sama seperti Abraham, menerima janji Tuhan, harus mengerjakannya. Sama seperti Yosua, memimpin bangsa Israel, menerima, masuk tanah perjanjian, bukan masuk tanpa halangan. Saudara, maka ketika kita menyadari kebenaran ini, saudara dan saya, ketika Tuhan karuniakan potensi-potensi kita, kita harus bekerja untuk mencapainya, memenuhinya. Perhatikan saudara, jika kita membutuhkan apapun, jangan memikirkannya saja, tapi bagaimana mencapainya, mengusahakannya, menerimanya. Perhatikan saudara, setiap pekerjaan meskipun kita tidak menyukainya, perhatikan baik, pekerjaan itu sebenarnya akan bekerja bagi kita. Ada banyak orang selalu melihat pekerjaan orang lain. Tidak melihat pekerjaan yang dipercayakan kepada diri, sesuatu yang dia harus cintai. Kerjakan dengan baik. Selalu melongok ke orang lain. Wah, itu enak, ini enak. Saudara, apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu, kerjakanlah. Karena ketika engkau kerjakan dengan tekun, maka pekerjaan itu akan bekerja bagi saudara. Apapun pekerjaan saudara, apapun profesi kita. Saudara, perhatikan dengan baik, pekerjaan lebih penting, saudara, daripada kondisi Anda. Seringkali kita mengeluh dengan kondisi kita, sehingga kita tidak bekerja. Kita seringkali menimbang-nimbang dan apalah kondisi yang kita ciptakan, sehingga kita tidak bekerja. Saudara, bekerjalah apapun kondisinya. Saudara, mungkin contoh yang sederhana ini saya sering sampaikan, karena itu kadang kalau peristiwa itu betul terjadi, kadang kita sering ceritakan. Sekali waktu hujan lebat di rumah, waktu saya masih di kampung, di daerah. Jadi saya pagi-pagi bawa perlengkapan. Jadi orang tua saya bilang, Sumadi mau kemana? Kan hujan. Oh, nggak apa-apa, Pak. Saya mau pergi ke ladang. Kok ke ladang sih, kan hujan, kata bapak saya. Yalah, ke ladang. Minimal saya hari ini bekerja untuk ganti makan saya. Sudah, saya memiliki prinsip ini jauh sebelum saya mengenal, membaca firman ini. Saya bersyukur juga. Ternyata ketika saya membaca firman, oh iya, Tuhan ingin kita bekerja. Kita bekerja, kita tidak ingin nganggur. Maka saudara, beberapa belakangan saya katakan, Tuhan menciptakan kita bukan untuk istirahat, untuk libur, enggak, untuk bekerja. Saudara, kondisi kita boleh apa saja terjadi, tapi bekerja harus tetap bekerja. Itu yang harus saya dan saudara lakukan. Saudara, ketika kita belajar kebenaran ini, perhatikan, Tuhan itu ingin kita mengerjakan apa bagian kita. Maka saudara dan kita sebagai orang tua, kita juga perlu mendidik anak-anak kita. Tentu dengan berbagai cara yang berbeda kan? Antara setiap orang, setiap keluarga berbeda. Tapi prinsipnya sama. Anak kita harus latih, bertanggung jawab, bekerja. Kadang-kadang sebagai orang tua, aduh, kita kerjakan sendiri 1-2 menit selesainya. Tapi nunggu anak kadang sampai berjam.
Tapi itu pun kita lakukan. Kenapa? Karena anak perlu mengerti tanggung jawab. Anak perlu mengerti bekerja sedini mungkin. Saudara, bekerja sebenarnya juga mengenapi potensi. Tahukah saudara? Tanpa bekerja, saya dan saudara hanya memiliki potensi. Tidak berguna apa-apa. Perhatikan baik. Tanpa bekerja, saya dan saudara hanya memiliki potensi. Wah, dia potensial. Wah, potensial apa untungnya, apa hebatnya? Kalau dia tidak pernah kerjakan. Hari ini, Tuhan mengingatkan kita. Ayo, kerjakan setiap potensi yang ada pada dirimu. Kondisi apapun, jangan menghalangi engkau untuk bekerja. Untuk mengembangkan setiap potensi yang ada pada dirimu. Tuhan, kami ingin menyenangkan Engkau. Kami ingin menyenangkan-Mu ya Bapa. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, kami sungguh ingin menyenangkan Engkau. Apapun kehidupan kami ya Bapa, kami ingin menyenangkan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami betapa kami harus bekerja, betapa kami ingin dan harus memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Tuhan, kami ingin memuliakan nama-Mu melalui setiap pekerjaan kami. Kami ingin memuliakan nama-Mu melalui setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kami, untuk kami boleh sungguh kerjakan Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami bahwa potensi tanpa bekerja, kalau kami hanya Tuhan mempunyai mimpi atau mempunyai visi, itu kami hanya sekedar berhayal dan kami tidak mengerjakan apa-apa. Tuhan, pimpin kami untuk kami boleh mengerjakan yang Tuhan ingin untuk kami kerjakan. Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan, Engkau telah memberkati kami oleh setiap kebenaran firman-Mu. Biarkan setiap pribadi yang ikut dalam doa pagi ini, mereka boleh dijamah oleh Roh Kudus-Mu mengerti akan apa yang harus dilakukan. Bapa di surga, pagi ini kami datang kepadamu. Kami secara khusus berdoa Tuhan, beri kepada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kami pagi ini berdoa untuk setiap pekerjaan pelayanan misi. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan pekerjaan misi Tuhan, supaya melalui pelayanan misi ini ada banyak orang-orang semakin dimenangkan oleh Tuhan. Untuk Tuhan berkati untuk pelayanan-pelayanan misi di daerah-daerah tertentu, di daerah-daerah sulit, di daerah-daerah yang mengalami berbagai keterbatasan. Tuhan pakai supaya pelayanan itu boleh sungguh berjalan oleh karena anugerah-Mu. Berkati juga untuk pelayanan misi kontekstual, berkati untuk pelayanan misi lintas budaya, pelayanan misi Tuhan untuk suku-suku yang terabaikan. Tuhan juga berkati. Bahkan kami berdoa untuk pelayanan misi buat kaum muda. Tuhan berkatilah. Banyak generasi sekarang ini yang jauh daripada Engkau. Biarlah kami bisa menjangkau mereka, karena mereka ada di sekitar kami. Tuhan pakai kami supaya kami boleh menjangkau mereka, memenangkan mereka. Tuhan berkatilah supaya kami boleh bisa membawa mereka kepada Tuhan. Dan berkatilah kami supaya melalui segala upaya, melalui berbagai macam sarana termasuk sosial media, kami bisa memenangkan mereka. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu. Kami juga berdoa untuk para misionaris, orang-orang yang memutuskan untuk melayani Engkau. Berkati, baik misionaris, mau suami, mau istrinya, mau keluarganya. Tuhan, Kau pimpin Tuhan. Dan kami sungguh rindu Tuhan, melalui berbagai macam Tuhan sarana yang ada saat ini, biarkan Injil Tuhan bisa diberitakan. Tuhan,
Kami percaya Engkaulah yang menolong kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, kekal selamanya. Kami terus berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan lemah fisik, yang keadaan sakit. Tuhan berikan pemulihan, kesembuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang dalam sedang pergumulan. Tuhan, Kau juga yang menolong. Kami juga berdoa untuk mereka yang dalam Tuhan kebimbangan dalam mengikut Engkau. Tuhan juga berikan peneguhan. Dan biarlah Tuhan Engkau juga yang senantiasa menyertai. Berkati buat setiap kami akan berangkat bekerja, kami akan memulai setiap aktivitas. Bahkan anak-anak kami yang sekolah, Tuhan berkatilah mereka, supaya mereka juga boleh ada dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon kepadamu. Kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Apapun kondisi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, tetaplah bekerja. Karena dengan bekerja, saudara akan menghasilkan buah. Dan kiranya Tuhan senantiasa memeliharakan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berkarya. Shalom Immanuel.